Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Faidatul Hasanah, mahasiswa PPG Prajabatan Matematika UMJ tahun 2023. Video ini akan membahas topik mengenai discovery learning. Kalian ada yang tahu apa itu discovery learning? Nah, untuk yang lagi cari tahu apa itu discovery learning, yuk tonton video ini, tonton sampai selesai ya. Apa itu discovery learning? Discovery learning merupakan model pembelajaran yang menerapkan inquiry-based learning. Apa itu pembelajaran inquiry? Pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang mengutamakan perolehan pengetahuan melalui proses pengamatan, penyelidikan, dan penyelesaian masalah oleh individu secara mandiri. Sehingga dalam pembelajaran model discovery learning akan menuntut peserta didik atau mendorong peserta didik untuk menyelidiki sendiri, membangun pengalaman dan pengetahuan di masa lalu, kemudian menggunakan intuisi, imajinasi, dan juga kreativitas dalam mencari informasi baru untuk menemukan sebuah fakta yang akan terjadinya korelasi serta juga kebenaran baru. Nah, di era digital saat ini, banyak sekali model pembelajaran yang beragam. Salah satu yang cukup dikenal untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu adalah model discovery learning. Untuk lebih singkatnya, discovery learning adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah dimilikinya. Menurut pakar pendidikan, yaitu Rusman, discovery learning adalah dukungan seorang individu atau kelompok untuk menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkannya. Pada praktiknya, pembelajaran discovery learning ini dirancang dengan kegiatan eksperiensial dan interaktif. Nah, ada yang tahu nggak nih kegiatan eksperiensial itu apa? Kegiatan eksperiensial ini memiliki pengertian sebagai instruktur, dalam hal ini yaitu guru, mampu mengaktifkan pembelajaran yang akan mengajak peserta didik untuk membangun pengetahuan dan keterampilannya, kemudian juga terhadap nilai dan sikap melalui pengalaman langsung. Kemudian guru juga menggunakan bentuk cerita, permainan, alat bantu visual, dan teknik yang menarik untuk memancing peserta didik memiliki rasa ingin tahu sehingga guru juga harus bertindak atau mengarahkan peserta didik baik secara berpikir maupun bertindak. Nah, hal inilah yang disebut interaktif. Walaupun teknik dalam melakukan pembelajaran discovery learning ini beragam, namun tujuannya tetap sama, yaitu peserta didik bisa mencapai hasil akhir melalui pengalaman langsung dan melalui proses pembelajaran mandiri. Misal kita ambil kasus dengan melakukan kegiatan eksperimen. Peserta didik lebih besar kemungkinannya untuk mengingat konsep dan pengetahuan baru yang diperoleh dengan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian mereka rangkai sesuai pengalamannya sehingga menemukan pemahaman baru atau solusi. Pembelajaran berkelompok ini bisa dibedakan menjadi 4. Pertama, bisa dilakukan dengan diskusi kelompok, kemudian bisa dilakukan dengan proyek kelompok atau simulasi kelompok, dan yang terakhir eksperimen kelompok. Pada praktiknya, pembelajaran discovery learning ini bisa digunakan untuk individual maupun kelompok. Asal mula pembelajaran discovery learning ini dikembangkan oleh Jerome Bruner tahun 1961. Bruner merupakan seorang ahli psikologi yang lahir di New York tahun 1915. Terdapat 5 prinsip pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah pemecahan masalah. Di sini guru memiliki peran untuk memotivasi serta membimbing peserta didik untuk mencari solusi dengan menggabungkan informasi yang ada, kemudian informasi tersebut disederhanakan. Dengan model discovery learning ini, peserta didik terlatih untuk mencari solusi dari jawabannya melalui proses penyelidikan sehingga tidak langsung mendapatkan jawaban. Prinsip kedua adalah manajemen belajar mengikuti peserta didik. Guru harus mengizinkan peserta didik untuk bekerja secara mandiri ataupun berkelompok. Nah, dalam pembelajaran discovery learning ini, peserta didik belajar dengan kecepatan masing-masing. Dengan adanya fleksibilitas dalam pembelajaran membuat belajar menjadi menyenangkan. Peserta didik tidak akan merasa stres atau tertekan karena harus mengikuti ritme temannya. Prinsip yang ketiga adalah mengintegrasikan dan menghubungkan. Guru sendiri harus memiliki keterampilan dalam mengajar.
Discovery learning sendiri adalah metode mengajar yang menekankan pada bagaimana instruktur, dalam hal ini guru, dapat menggabungkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang dimiliki peserta didik. Selain itu, soal-soal yang diberikan oleh guru harus terhubung dengan dunia nyata, karena peserta didik akan terlatih untuk menggabungkan informasi yang dimilikinya dengan pengetahuan baru tersebut. Hal ini akan membuat peserta didik akan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan menemukan penyelesaian masalah secara mandiri. Prinsip yang keempat adalah analisis dan interpretasi informasi. Discovery learning berorientasi pada proses dan didasarkan pada asumsi bahwa pembelajaran bukan hanya sekumpulan fakta. Strategi yang ada dalam model pembelajaran ini menekankan bahwa peserta didik pada hakikatnya belajar untuk menganalisis dan menafsirkan informasi atau konsep yang diperoleh, alih-alih hanya menghafal jawaban atau bahan ajar dari berbagai sumber. Prinsip terakhir, yaitu yang kelima, adalah kegagalan dan umpan balik. Belajar tidak akan terjadi jika kamu hanya menemukan jawaban benar. Peserta didik juga bisa belajar dari kegagalan. Discovery learning tidak berfokus untuk menemukan hasil akhir yang tepat, tetapi hal-hal baru yang bisa ditemukan dalam prosesnya. Selanjutnya, guru berkewajiban untuk memberikan umpan balik atas informasi yang diperoleh selama proses pembelajaran tersebut, sehingga hasil penyelidikan peserta didik sebelumnya dapat terkonfirmasi dengan benar dan tidak ada miskonsepsi yang terjadi antara peserta didik dan guru. Discovery learning memiliki 6 sintaks pembelajaran. Sintaks discovery learning adalah pedoman dalam menentukan langkah-langkah penerapan discovery learning. Sintaks merupakan keseluruhan alur atau urutan kegiatan pembelajaran. Sintaks berisi petunjuk umum dalam menentukan jenis-jenis tindakan guru, urutannya, dan tugas-tugas untuk peserta didik. Sintaks discovery learning yang pertama adalah stimulus. Guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan peserta didik. Selain itu, guru juga bisa memberikan anjuran untuk peserta didik membaca buku dan kegiatan belajar lain yang mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Sintaks yang kedua adalah identifikasi masalah. Guru akan memberikan kesempatan untuk peserta didik mengidentifikasi masalah yang akan menjadi bahan pembelajaran. Kemudian, peserta didik akan membuat hipotesis atau pertanyaan masalah yang sifatnya sementara pada awal pembelajaran. Sintaks yang ketiga adalah pengumpulan data. Jika hipotesis telah tersusun, peserta didik bisa mulai untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan untuk menjawab hipotesis tersebut. Sintaks keempat adalah olah data. Jika data dan informasi telah terkumpul, maka langkah selanjutnya peserta didik bisa memulai untuk menganalisis dan mengolah datanya. Sintaks kelima adalah pembuktian. Hasil dari pengolahan data kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara cermat. Lalu, peserta didik bisa menghubungkan dengan hipotesis awal yang sudah dibuat. Apakah hipotesis telah sesuai dengan data temuan, atau sebaliknya ditemukan jawaban lain. Sintaks terakhir, yaitu yang keenam, adalah generalisasi. Peserta didik akan menarik kesimpulan dan bisa dijadikan prinsip umum pada semua kejadian atau masalah yang sama. Discovery learning memiliki keunggulan yang bisa dimaksimalkan saat proses pembelajaran. Terdapat 4 kelebihan pembelajaran discovery learning. Yang pertama, mendorong partisipasi aktif dan motivasi peserta didik. Karena kegiatan pembelajaran dirancang secara eksperiensial dan interaktif, tentu partisipasi dari peserta didik akan menjadi aktif. Kelebihan yang kedua, dari model pembelajaran discovery learning ini, pembelajaran dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kecepatan masing-masing peserta didik. Kelebihan nomor 3, mengedepankan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Karena mereka sebelum menemukan pengetahuan baru, mereka merancang pengalaman yang sebelumnya. Karena pada model ini, peserta didik diarahkan untuk merancang terlebih dahulu melalui imajinasinya, kreativitas, dan intuisinya untuk mengkonstruksi pengalaman baru yang telah didapatkannya dari proses penyelidikan dan pengalaman di masa lalunya.
Kelebihan yang terakhir yaitu menekankan proses pembelajaran pada prosesnya, bukan pada hasilnya, sehingga harapkan peserta didik dalam penyelidikan tersebut lebih memahami pengetahuan atau konsep karena mereka menemukannya secara mandiri. Terdapat kelebihan namun juga terdapat kelemahan. Nah, kelemahan discovery learning adalah yang pertama, discovery learning ini memiliki atau membutuhkan kerangka pembelajaran yang solid. Kenapa harus solid? Karena dalam proses pembelajaran, peserta didik maupun guru akan dihadapkan pada kebingungan yang membuat semakin sulit untuk mencari jawaban. Karena balik lagi, pembelajaran discovery learning ini harus memiliki instruksi yang jelas. Kelemahan nomor 2 yaitu discovery learning membutuhkan alat praktik yang seringkali tidak tersedia. Keterbatasan alat praktik membuat pelaksanaan discovery learning ini sering terhambat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, guru bisa melakukan dengan cara bercerita, mungkin melakukan permainan, dan alat bantu visual. Nah, disinilah yang sering terhambat, yaitu pada saat teknik alat bantu visual. Kemudian kelemahan yang ketiga, guru bertindak sebagai instruktur yang perlu disiapkan dengan baik dan mengantisipasi pertanyaan yang mungkin mereka terima dan mampu memberikan jawaban atau pedoman yang benar, sehingga tidak terjadi miskonsepsi materi baik untuk peserta didik maupun dengan gurunya. Kelemahan discovery learning yang terakhir, yaitu discovery learning memiliki kritik yang menyebutkan bahwa proses pembelajaran menggunakan model ini hanya mementingkan proses pemahaman saja, padahal ada aspek lain yang kurang menjadi perhatian, yaitu pada perkembangan sikap dan keterampilan siswa. Sikap dan keterampilan siswa ini juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena tidak hanya kognitif saja yang harus bagus atau baik, namun juga keterampilan psikomotorik dan afektifnya juga harus baik, agar peserta didik dapat bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya saat sudah terjun langsung ke masyarakat. Kita sudah di penghujung video kali ini. Gimana? Apakah kalian sudah mulai mengetahui apa itu pengertian dari discovery learning? Mudah-mudahan ini video bisa menjadi alat bantu kalian untuk memahami apa itu discovery learning. Sekian video pembelajaran mengenai discovery learning ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.